Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahab wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Kita masih membicarakan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit mengulang, sifat wajib bagi Allah itu tidak terbatas. Tapi ulama menjelaskan sifat 20 untuk memudahkan, karena itu adalah sifat-sifat inti yang kalau kita imani, maka kita mengimani semua sifat Allah yang lain. Pertama ada sifat nafsiyah, kategori-kategorinya nih, sifat nafsiyah atau sifat diri. Itu cuma ada satu, yaitu sifat wujud. Kemudian ada sifat salbiyah, ada berapa salbiyah? 5. Kenapa namanya salbiyah? Karena isinya penafian sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak baqa mukhalaful hadis kama binafsihi wahdaniyah. Setelah sifat salbiyah ada sifatul ma'ani yang tadi kita bahas tadi pagi. Kamu pada nggak ada. Sifat ma'ani sifat yang berupa makna. Apa? Maksudnya apa makna? Sifat yang benar-benar ada pada zat Allah gitu. Paham nggak? Kalau sifat salbiyah kan penafian isinya. Allah tidak bermula, tidak berakhir, tidak serupa, tidak berbilang, tidak bergantung kepada yang isinya, tidak semua tuh. Tapi kalau sifat ma'ani, dia makna atau katakan sesuatu atau suatu sifat yang benar-benar ada, berada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ma'ani jumlahnya ada 7. 1 qudrah, iradah, ilm, hayat, sama, basar, kalam. Sifat ma'ani itu masing-masing punya ta'alluq. Ta'alluq apa artinya tadi? Sebelumnya udah kita bahas ta'alluq, keterkaitan. Lihat sini sekali lagi untuk memahami. Sifat ma'ani. Apa artinya ma'ani? Ma'ani jamak dari kata makna. Apa maksudnya makna? Makna itu sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz. Ketika kita mengatakan qudrah, kuasa, menunjukkan adanya sebuah sifat, artinya begini, kalau kita sebut qudrah sifat ma'ani, dalam arti bahwa kuasa Allah itu berada pada zat Allah, benar-benar ada gitu loh, paham gak? Kalau kita katakan sifat iradah, sifat ma'ani, dia itu benar-benar ada pada zat Allah. Ditunjuk oleh lafaz iradah, ditunjuk oleh lafaz qudrah. Kuasa Allah itu ditunjuk oleh lafaz qudrah. Kehendaknya ditunjuk oleh lafaz iradah. Pengetahuannya dengan lafaz ilm. Sifat-sifat yang tergolong sebagai sifat ma'ani ini, qudrah, iradah, ilm, hayat, dan seterusnya, itu benar-benar ada dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak berpisah. Paham gak? Gak berpisah. Dia ada dengan adanya zat Allah. Dan sekali lagi, banyaknya sifat ma'ani tidak serta-merta menafikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah kasih permisalan tadi pagi. Bagaimana kalau misalnya sekarang manusia aja, kalau kita katakan Bayu punya akhlak baik, jujur, penyabar, santun, pintar, tekun. Bayunya satu apa enggak? Sifatnya banyak ya kan? Jadi banyaknya sifat tidak mempengaruhi kesatuan zat. Paham? Ya, jadi kita tidak meyakini adanya sifat yang berbilang, terus sifat ini dikatakan Tuhan dan berpisah sehingga Tuhan kita jadi banyak. Enggak. Sifat ini adalah sesuatu yang berada pada zat Allah, sesuatu yang berada pada zat Allah, bukan Allah itu sendiri. Paham? Bedanya kalau saya bilang sifat wujud, wujud Allah adalah Allah itu sendiri ya kan? Coba sekarang begini, saya berikan contoh sederhana ya. Kalau sekarang misalnya Bayu nih, saya bilang punya sifat rajin. Lihat Bayu, kamu punya sifat rajin. Bayu adalah orang yang rajin. Saya mau nanya sekarang, rajin itu Bayu atau bukan Bayu?
dibilang Bayu, rajin adalah Bayu. Bukan. Rajin itu salah satu sifat yang berada pada diri Bayu, ya nggak? Tapi bisa nggak dibilang selain Bayu? Kan sesuatu itu dikatakan selain kalau misalnya terpisah. Okta itu selain Bayu. Selain itu maksudnya ada keterpisahan ya, paham nggak? Paham nggak? Kalau sesuatu dikatakan ini selain ini, artinya ada keterpisahan gitu loh. Okta itu bukan Bayu, selain Bayu maksudnya. Ya kan? Sekarang sifat rajin itu, bisa nggak dikatakan rajin adalah Bayu itu sendiri? Bisa nggak? Nggak, karena Bayu itu nggak cuma rajin. Bayu itu adalah sosok yang memiliki banyak sifat. Rajin itu hanya salah satu sifat yang dimiliki oleh Bayu. Tapi bisa nggak saya bilang rajin itu selain Bayu? Maksudnya bukan Bayu gitu, bisa nggak? Nggak, saya katakan rajin selain Bayu itu bisa nggak? Rajin adalah sesuatu selain Bayu, nggak bisa. Kenapa? Karena rajin itu ada pada dirinya, ya nggak? Tidak terpisah. Contoh lain deh. Indah. Indah itu punya akhlak jujur. Misalnya, bisa saya bilang jujur itu adalah indah? Nggak bisa dong, kenapa? Indah kan nggak cuma jujur. Indah kan sosok yang punya banyak sifat. Jujur itu hanya salah satu sifat yang dimiliki oleh Ada pada diri Indah nggak? Ada. Terpisah dari dia apa enggak? Enggak terpisah. Karena itu sifat jujur, nggak bisa saya bilang dia adalah indah atau bukan indah. Terus apa? Terus apa yang benar? Dia adalah sifat yang dimiliki oleh indah, paham nggak? Dibilang indah itu sendiri, bukan. Dibilang selain indah juga bukan. Tapi dia adalah sesuatu atau sifat yang dimiliki oleh indah, paham? Itu contoh sederhana, bukan berarti kita menyamakan Gusti Allah dengan makhluk ya. Jadi kalau kita katakan Allah punya kuasa, punya kehendak, punya pengetahuan, punya pendengaran, punya penglihatan, punya firman. Sifat Allah itu tidak bisa dikatakan itu adalah Allah itu sendiri, paham nggak? Yang benar adalah dia adalah sesuatu atau sifat yang dimiliki oleh Allah, paham? Juga nggak bisa kita katakan itu bukan Allah. Bisa nggak kamu bilang sifat kudrah itu bukan Allah? Atau selain Allah, nggak bisa, karena sifat kudrah, iradah dan sifat-sifat yang wajib itu ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kesatuan gitu loh, yang tidak terpisah, paham? Itu yang dimaksud dengan ungkapan ulama bahwa sifat ma'ani itu bukan Allah dari sisi wujudnya, karena Allah itu nggak cuma sifat kudrah, Allah itu nggak cuma sifat iradah, Allah itu adalah zat yang punya semua sifat kesempurnaan, keagungan dan keindahan. Tapi dia juga bukan selain Allah. Karena dia nggak terpisah dari Allah, paham nggak? Dia ada dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing sifat ma'ani itu punya ta'alluq. Ta'alluq itu keterkaitan. Kalau kudrah dan iradah keterkaitan dengan apa? Tadi pagi kita bahas, Bayu. Kudrah dan iradah keterkaitan dengan yang mungkin. Kalau ilmu berkaitan dengan yang semuanya wajib, mungkin, dan mustahil. Sekarang sifat hayat, sama, basar, kalam. Jadi sekarang kita bicara keterkaitan. Kudrah dan iradah terkait dengan segala sesuatu yang mungkin. Karena sekali lagi kita katakan, kalau kudrah kuasa Allah itu, maksudnya kalau dikatakan Allah berkuasa, Allah itu artinya mengadakan dan meniadakan. Secara otomatis sifat kuasa ini hanya berkaitan dengan sesuatu yang bisa diadakan dan bisa ditiadakan, yaitu yang mungkin. Kalau pengetahuan Allah mencakup semuanya, Allah tahu yang wajib, Allah tahu tentang dirinya. Allah tahu tentang dirinya apa enggak? Allah tahu tentang yang wajib, Allah tahu tentang yang mustahil. Allah tahu bahwa angka 4 yang lebih besar dari 8 itu mustahil, maksudnya nggak pernah ada. Allah tahu itu apa enggak? Allah tahu yang wajib, Allah tahu yang mungkin, sekaligus tahu yang mustahil. Allah mengetahui dirinya, Allah mengetahui alam semesta, Allah mengetahui kemustahilan yang kita ketahui kemustahilannya. Mustahil ada makhluk hidup sekaligus tidak hidup. Kita tahu itu mustahil nggak? Kamu tahu nggak? Kalau sekarang saya katakan, pulpen ini benda mati sekaligus bukan benda mati. Mungkin atau mustahil itu? Mungkin atau mustahil? Saya mengatakan pulpen ini benda mati sekaligus bukan benda mati. Mungkin atau mustahil? Mustahil. Kita tahu kemustahilan itu? Tahu. Allah tahu kemustahilan itu? Itu yang dimaksud dengan pengetahuan Allah itu berkaitan dengan yang wajib, mungkin, dan mustahil. Sifat sama dan basar. Nah, sementara sifat hayat, maaf. Sifat hayat gak punya keterkaitan.
Karena sifat hayat itu artinya apa? Hidup. Kalau sekarang misalnya kita katakan Allah punya sifat kuasa, kita bisa nanya, apa yang dikuasai? Allah punya sifat kehendak, apa yang dikehendaki? Ya enggak? Allah punya sifat ilmu, apa yang diketahui? Tapi kalau misalnya Allah dikatakan punya sifat hidup, bisa nggak kamu menanya apa yang dihidupi? Ya nggak? Nggak bisa kan? Kehidupan Allah itu adalah sifat yang berada pada zat Allah, yang dengan adanya sifat hidup ini, maka terwujudlah sifat kuasa, kehendak, pengetahuan, penglihatan, pendengaran, dan lain-lain. Lihat, kalau seandainya Allah itu nggak hidup, mungkin nggak dia maha kuasa. Kalau Allah nggak hidup, mungkin nggak maha kuasa. Kalau Allah tidak memiliki kehidupan, mungkin nggak dia berkehendak? Mungkin nggak dia mengetahui? Mungkin nggak dia mendengar, melihat, dan lain-lain? Mustahil. Jadi sifat hayat ini menjadi syarat utama terwujudnya sifat-sifat ma'ani yang lain. Tapi dia tidak terkait dengan sesuatu di luar zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan wal hayatu la tata'allaqu bisyai'in. Sifat hayat tidak terkait dengan sesuatu. Sementara sifat sama dan basar itu terkait dengan segala sesuatu yang ada. Lihat halaman berapa yang sama basar? Nok. Halaman 61 nok. Sifat sama atau sifat pendengaran. Ingat, kalau dikatakan Allah mendengar, Allah melihat, mendengar dengan alat atau enggak? Allah mendengar dengan telinga apa enggak? Jawab, mendengar dengan telinga? Allah tidak mendengar dengan telinga, tidak melihat dengan mata, tidak berfirman dengan lidah seperti halnya manusia. Karena kalau kita bicara dengan lidah, kita butuh dengan perantara lidah, ya enggak? Allah bicara dengan bahasa enggak, Nok? Bicara dengan bahasa enggak pada dirinya? Bicara dengan huruf dan suara apa enggak? Nih, saya ngomong nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada huruf, ada suara. Huruf itu ada permulaannya enggak? Nih, lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu masing-masing huruf yang saya ucapkan ada permulaannya enggak? Huruf sin diucapkan setelah ba, huruf mim setelah sin, huruf alif diucapkan setelah mim, dan seterusnya. Ada permulaannya. Sementara Allah zat yang qadim, yang tidak berarti kalau begitu Allah berbicara dan berfirman tanpa bahasa, tanpa suara, berbeda dengan makhluknya, tanpa lisan. Terus bagaimana? La na'lam kaifiyat. Kita nggak tahu bagaimana Allah berbicara. Yang jelas kalau dikatakan Allah berbicara dengan huruf, dengan suara, pada akhirnya kamu mempersamakan Tuhan dengan makhluk. Nanti kita akan bicara sifat kalam, agak rumit pembahasannya. Jadi sifat kalam atau firman Allah itu, para ulama ahlus sunnah membedakan ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Kalam nafsi tidak terdiri dari huruf, tidak terdiri dari suara, tidak terdiri dari bahasa. Kalam lafzi yang kita baca sekarang nih Al-Quran nih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ada lafadznya. Nah, ulama ahlus sunnah wal jamaah menyebut kalam lafzi itu ada permulaannya, hadis. Tapi kalau kalam nafsi, Al-Quran sebagai kalam nafsi nggak ada permulaannya. Nanti akan kita bahas dalam sifat kalam. Kembali ke sifat hayat nggak punya keterkaitan. Sifat sama, basar, dan kalam. Lihat halaman 61. Sifat sama pengertiannya apa? Sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala tankashihu biha jami'ul mawjudat inkisyafan tamman yughayyirul inkisyaf bisifatil ilmi wal basar. Intinya sifat pendengaran itu adalah sifat yang qadim, yang berada pada zat Allah, yang dengannya Allah itu mendengar segala sesuatu gitu. Paham nggak? Sesuatu yang ada. Dengannya Allah mendengar sesuatu yang ada. Sifat penglihatan adalah sifat qadim yang dengannya Allah melihat segala sesuatu yang ada. Paham? Allah mendengar suara kita, suara semut suara semut hitam pekat di tengah malam gelap gulita berjalan di atas batu yang hitam. Bisa nggak kamu ngelihat? Rajib, ada semut hitam pekat di tengah malam gelap gulita berjalan di atas batu yang sangat hitam. Bisa kelihatan nggak? Apa Allah melihat itu apa enggak? Allah melihat, dan melihatnya tidak dengan perantara mata seperti halnya makhluk. Jadi sifat penglihatan adalah sifat qadim yang tidak bermula, yang dengannya Allah melihat segala sesuatu yang ada. Allah melihat segala sesuatu yang bisa terlihat. Sifat pendengaran adalah sifat yang dengannya Allah mendengar segala sesuatu yang bisa didengar. Suara kita, suara makhluk, suara hewan, suara binatang,
suara, tasbih seluruh makhluknya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Al-Qur'an. Segala sesuatu itu yang ada di alam semesta ini bertasbih. Meja ini kalau bisa bersuara, kalau saya bisa mendengar suaranya, dia itu sedang bertasbih. Tangan kita, fisik kita, tumbuhan, binatang, langit, planet, semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mendengar tasbih mereka, kita nggak mendengar. Sementara sifat kalam ini pembahasan agak rumit ya, nanti akan kita bahas dalam pembahasan secara tersendiri. Walhasil, sifat ma'ani yang 7 ini, lihat sini sekarang. Setelah kita berlakukan sifat ma'ani, lihat sini. Sekarang kita ambil sifat kudroh, artinya kuasa. Dia berada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti konsekuensinya apa? Kalau Allah punya sifat kuasa, berarti dia maha kuasa. Maha kuasa itu bahasa Arabnya apa? Qadiron. Allah punya sifat irodah, artinya kehendak. Berarti kalau gitu Allah maha bahasa Arabnya apa berkehendak itu? Muridan. Allah punya sifat ilmu, berarti dia aliman. Allah punya sifat hayat, dalam arti hidup, berarti dia maha hidup. Hayyan. Allah punya sifat pendengaran, sami'an, basiron, basiron, kalam, mutakalliman. Yang terakhir yang saya sebut, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, ini dikenal dengan istilah sifat apa? Ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini adalah penguatan dari berlakunya sifat ma'ani pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggak penguatan? Okta itu punya sifat ganteng. Ya berarti saya bilang Okta adalah sosok yang ganteng. Terlepas kamu percaya apa enggak? Apakah itu benar sesuai fakta atau enggak, itu urusan belakangan. Yang jelas kalau saya bilang Rajib punya sifat jujur, berarti dia sosok yang jujur. Paham sifat ma'ani dan ma'nawiyah? Sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang berada pada zat Allah. Sifat kudroh dengannya Allah mengadakan dan meniadakan. Sifat iradah dengannya Allah mengkhususkan. Sifat ilmu dengannya Allah menyingkap segala sesuatu. Sifat sama dengannya Allah mendengar. Sifat basar dengannya Allah melihat. Sifat kalam dengannya Allah berfirman. Kemudian manakala sifat ini dikatakan ada pada zat Allah, berarti Allah senantiasa disifati oleh sifat-sifat itu. Kalau kudroh berarti Allah itu qadirun, maha kuasa, iradah, muridan. Jadi sifat ma'nawiyah itu isinya apa? Penguatan dari berlakunya sifat ma'ani bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.